Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panitia Malang Cardiovascular Update ke-21 atas kesempatannya untuk saya sharing pengalaman terkait surgical management of adult with congenital heart disease. Jadi unik ya NTIT ini bahwasannya sebenarnya kecil, namun seiring dengan meningkatnya kemampuan kita melakukan operasi dan juga intervensi juga terapi medikamentosa, semakin lama ACHD ini semakin lama semakin meningkat jumlahnya, ya. Nah, dan juga tidak hanya kemampuan kita melakukan operasi, tapi dengan complete repair juga terdapat gejala-gejala sisa sehingga tidak serta-merta operasi complete repair itu mengakibatkan pasien akan sembuh total ya. Sehingga ACHD ini digolongkan menjadi dua jenis. Ya, pertama, apabila pasien tersebut kita temui pada usia di atas 18 tahun dengan kelainan jantung bawaan sederhana ataupun kompleks yang masih belum dikoreksi. Atau yang kedua, pasien-pasien operasi paliatif maupun korektif yang mana terdapat uh, kebutuhan untuk operasi selanjutnya, ataupun juga antisipasi terhadap reoperasi, ada juga residual lesion atau kebutuhan transplantasi atau dengan kelainan jantung yang didapat lainnya seperti coronary artery disease ya. Sehingga ini merupakan tantangan terutama bagi kita di Indonesia di mana kemampuan kita untuk menata laksana kelainan jantung kongenital masih jauh dari cukup. Ya, masih banyak pasien-pasien yang belum dilakukan operasi, ya. Terlebih kita juga tidak ada center khusus yang menangani ACHD ini dan juga subspecialty kita yang nggak ada yang untuk ACHD secara khusus, ya. Ya, di PJ Hanaka sendiri itu terdapat lebih kurang 7% dari total pasien kita yang kita lakukan operasi. Secara angka ini ada terdapat sekitar 469 dalam 7 tahun terakhir lebih kurang. Ya, jadi dengan angka mortalitas yang cukup rendah sebenarnya. Ya, nanti kita akan breakdown lagi angkanya. Nah, ini dia. Jadi nanti kita akan bicarakan secara spesifik kasus-kasus yang memang banyak kita temuin dan potensial dapat dilakukan di daerah sehingga kita bisa nantinya mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, mengantisipasi dengan mempersiapkan dengan baik supaya outcome-nya lebih baik ya. Untuk ASD ada terdapat lebih kurang 25% dari seluruh total kasus yang kita kerjakan. Jadi sangat banyak ya. Dengan mortalitas yang cukup baik sekitar 7,5%. Kita sedang berjuang untuk lebih maju lagi ya. TOF repair dan VSD closure itu hampir sama, lebih kurang 20%. Ya, sebenarnya ASD-nya bisa lebih banyak lagi. Kenapa? Ini karena saya pisahkan angkanya apabila dilakukan MV repair, ya, dan juga apabila ada partial APVD. Ya, ini saya pisahkan lagi. Jadi sebenarnya itu bisa sampai sekitar 30%-an. Nah, tapi dengan adanya dua kelainan ini tentu tata laksananya akan jauh berbeda lagi sehingga kita bisa lebih mengklasifikasikan apa namanya persiapannya dan kemudian tata laksananya. Ya. Kemudian untuk yang single ventricle itu ada Fontan dan BCBS. Khusus untuk Fontan sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan operasi pada usia di atas 18 tahun. Anda dapat lihat sendiri di sini angka mortalitasnya sangat tinggi sekitar 40%. Ya. Nah, kemudian untuk operasi ulangan didominasi oleh pulmonary valve replacement, di mana kebanyakan pada pasien-pasien post-operasi tetralogy of Fallot itu dilakukan kembali ke kita dengan pulmonary regurgitasi yang severe sehingga dibutuhkan operasi penggantian katup pulmonal. Ya, nah kita bahas tentang ASD. Nah ini cukup banyak seperti yang saya sampaikan tadi sekitar 20 sampai 25% sampai 30% kasus merupakan atrial septal defect ya. Jadi di sini beberapa kemungkinan yang dapat kita temukan pada pasien dewasa dengan ASD yang paling umum jelas adalah pulmonary hypertension ya. Nah, namun pada kita khususnya yang late presentation ini yang sering lupakan adalah left ventricle smallish. Nanti kita akan paparkan lebih jauh ya. Adanya mitral valve regurgitation terlebih pada saat setelah ditutup baru nampak mitral valve regurgitation yang lebih parah ya. Kemudian adanya APVD, tentu ini tata laksana PH di samping juga LV smallish sering didapati kombinasinya dengan ini ya. Kemudian aritmia. Juga semakin ke sini kebutuhan akan estetik ya. Jadi banyak terutama wanita yang berkeinginan untuk apa namanya dari segi estetiknya jadi lebih berharap tidak dilakukan operasi dari tengah, tentu kita akan sediakan opsinya.
Ya, jadi di sini dapat diperhatikan, di sini adalah guideline dari European Society of Cardiology tahun 2020 yang terbaru ya. Kalau di sini diperhatikan bahwasannya pada pasien-pasien ya terbagi dua bagian besar ya. Tentu diperhatikan right ventricle volume overload. Apabila tidak ada, tentu harus diperhatikan apakah ada tanda-tanda kemungkinan terjadinya embolisme. Kalau iya ya maka dianjurkan untuk ditutup. Namun apabila terjadi RV volume overload tidak serta-merta langsung dioperasi, harus diperhatikan tentang resisten parunya. Diperhatikan angkanya di sini adalah pulmonary vascular resistant ya. Jadi belum indeks ini. Sementara di Indonesia kita memakai indeks ya, PVR-nya pakai indeks. Jadi kalau pakai indeks, maka ini dikalikan 1,5. Jadi kira-kira kalau kita terapkan di kalkulasi di Indonesia, maka PVR ini lebih kurang sekitar 5 ya. 5 watt unit per meter square. Jadi kalau PVR-nya di atas 5 ya, maka harus dilakukan apa namanya? eh, tes resistensi paru ya, reaktivitas paru. Apabila memang dia di bawah 5, maka harus diperhatikan apakah ada kelainan di left ventricle ya. Apabila tidak ada bisa langsung dilakukan closure, apabila iya ada boleh di balloon testing, dites ya. Apakah mampu left ventricle-nya, tapi kita kayaknya enggak ya, belum melakukan ini, tapi bisa dipertimbangkan. Nah, apabila PVR-nya di atas 3 atau PVRI-nya itu di atas 5, lalu dilakukan oksigen test ya. Jadi kalau oksigen test dan itu tetap di bawah 5 watt unit, berarti kalau di oksigen test kira-kira di bawah 8, maka itu bisa dipertimbangkan untuk dilakukan ASD closure. Nah, tapi kalau misalnya tinggi di atas 5, maka dilakukan pulmonary artery hypertension treatment dulu. Setelah sekian waktu kalau turun dapat dipertimbangkan ya, tapi bisa juga dipertimbangkan untuk tidak dilakukan operasi. Ya. Nah, ini mengenai dengan left ventricle smallish. Jadi tahun 2021 akhir kemarin kita mencoba mengevaluasi pasien-pasien kita dengan LV smallish itu ya. Kita mencoba mencari cut off point-nya ya. Jadi dimulai dari Januari sampai Desember 2019 kita melakukan retrospective cohort study di mana ada 269 pasien ASD yang dilakukan closure dan kita breakdown lagi ada sekitar 57 pasien dengan LV smallish. Kita akan menilai nanti cut off point, nilai mana yang bisa kita ambil sebagai patokan untuk mempredik low cardiac output syndrome pasca operasi pada pasien-pasien yang left ventricle smallish ini. Ya. Nah, kalau di sini dilihat hampir seluruh parameter left ventricle ini nih signifikan. Namun tidak semua angka ini yang dapat dijadikan cut off point untuk menilai low cardiac output syndrome-nya. Jadi kalau dilihat di sini ya banyak signifikansinya ya. Nah, lalu kita perhatikan di sini ternyata LV-EDV lah yang nilai sensitivity dan specificity-nya yang dapat kita menjadikan pegangan untuk diambil cut off value-nya yaitu 53,3 ya. Nah, sehingga kesimpulannya dengan data MRI pada pasien-pasien dengan left ventricle yang kurang dari 53,5 maka kemungkinan terjadinya low cardiac output syndrome lebih tinggi dibandingkan kalau lebih tinggi nilai left ventricle end diastolic volume index-nya. Ya, nanti kita coba simulasikan ke kasus ini. Ya, contoh pada wanita 33 tahun, di mana pasien ini didiagnosa dengan ASD, dengan LV smallish, dengan PH. Di saat bersamaan ada LV smallish dan PH. Dapat diperhatikan ini left ventricle-nya kecil sekali ya. Tapi pasien ini tidak dilakukan MRI. Ini umum yang kita terima di praktik kita sehari-hari ya. Jadi lihat left ventricle-nya kecil, TR-nya severe, ya, ASD-nya cukup besar di sini, ya. Lalu kita seperti protokol kita lakukan kateterisasi jantung, tampak di sini, ya. Tekanan ventrikelnya cukup walaupun kecil, ya, 114. Diastoliknya juga cukup oke lah, 8. Dan juga memang ini betul high resistant, ya, tapi dengan oksigen test
pari atau PVRI-nya itu turun menjadi 0,6. Sehingga kalau melihat protokol kita, ini dapat dilakukan ASD closure. Ya, tekanannya juga agak cenderung hipertensi 137. So, kita lakukan ASD closure. Tapi pada pasien ini setelah pengalaman kita tentu lakukan tata laksana LV Smolis namanya. Dilihat di sini LV-nya kuat, ya. Kemudian tidak ada residual, ini residual ASD, tidak ada residual TR, tapi ada residual ASD yang kita sisakan di sini, ya. Tapi coba perhatikan, di sini hospital stay-nya 15 hari. Nah, jadi sementara kalau yang biasa-biasa ASD closure itu rata-rata 5 hari, 5-6 hari, tapi khusus yang dengan LV Smolis ini itu 15 hari. Apa yang terjadi pada pasien ini? Bagaimana strategi kita menghadapinya? Ya, jadi dengan natural historinya, begitu ASD ditutup, ya tentu kita secara standar ya mild hypothermia dengan afterload langsung kita memberikan Mirlinon intraoperatif sebelum cross clamp off, ya. Lalu begitu mulai berdenyut, maka respon jantung adalah bradikardi. Rate-nya 40-50 kali per menit. Langsung LA pressure meningkat, bisa sampai lebih dari 20 ya. Nggak jarang bahkan setelah protamin masuk bisa sampai 30-an ya, bisa protisputum dan bisa sudden death di situ. Nah, di sini nih yang hazardnya yang sering terjadi saya temukan banyak di daerah-daerah ya. Ini ASD biasa, tapi kenapa di meja operasi kok langsung begitu ya, perdarahan. Nah, inilah dia. Jadi LV-nya terkejut dia. Jadi tiba-tiba mendapat volume yang sangat besar setelah ASD-nya ditutup, yang tadinya volume dari pulmonary vein beralih ke kanan, nah sekarang 100% masuk ke kiri. Ya, melewati kemampuan Starling curve-nya, melewati Frank Starling curve dia. Sehingga bagaimana caranya kita mengupayakan supaya LV ini tidak terlalu kembung? Salah satunya adalah dengan mempace dia di atrial pace kalau dia tidak ada AV block ya. Atau kalau ada AV block ya kita lakukan DDD atau sequential pacing atrium dan ventricle lebih kurang 100 kali per menit. Dengan begitu jantung nggak keburu kembung. Jadi langsung berdenyut ketika dia mulai dalam volume tertentu langsung berdenyut dan start adrenalin dan Mirlinon yang semaksimal yang dia pasien sanggup ya. Nah, jadi langsung kita kirim ke ICU tentu dengan LA monitor dan juga afterload reduction yang maksimal, kemudian kita diuretik, kita keringin dia. Nah, pada POD1 itu masih hypertension, masih LA pressure tinggi, tapi perlahan LA pressure akan menurun. Perlahan-lahan mulai aritminya keluar. Irama intrinsik dia mulai keluar, tapi tetap kita TPM 100 kali per menit. Ya, masih kita tidurkan juga. Baru POD2 setelah LA pressure menurun cukup aman ya. Lebih kurang sekitar 15-an, nah di bawah 20 lah ya, mulai kita bangunkan. Tapi sebelum dibangunkan, kita akan lakukan echo evaluation dulu ya. Tetap TPM dulu. Tapi kalau rate-nya udah tinggi bisa jadi TPM-nya kita hentikan ya. Nah, jadi kalau echo-nya bagus, LV function-nya bagus ya, tidak ada residual lesion, itu bisa dipertimbangkan untuk dibangunkan di POD2 ini. Lalu baru berikutnya mulailah ya, jadi perlahan-lahan mungkin masuk captopril atau ya jangan amipil dulu, captopril, kemudian mulai dikasih makan, pelan-pelan di weaning ventilator sampai dengan ekstubasi. Inilah pengalaman kita yang sering kita lakukan khusus untuk ASD dengan dewasa, kasus dewasa ya. Jadi ini protokol LV Smolis treatment, jadi harus dipasang LA monitor, harus ditinggalkan ASD. Umumnya kita selalu meninggalkan ASD ya. Kecil lebih kurang 5 mm aja. Kemudian optimum afterload reduction Mirlinon sebelum cross clamp off ya. Jadi mulai CPB itu langsung udah mulai dititrasi di situ. Adrenalin dan atrium pacing ya 100 kali per menit. Lalu keep quiet ya. Full sedated, full muscle relax selama 48 jam di ICU. Ya. Kemudian ini cara-cara kita, ini personal experience ya. Apabila kita temukan ASD dengan small LV, parinya di bawah 5 ya, dengan atau sedikit metaregurgitasi, ini bisa tutup aja semuanya, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa dipasang LA monitor sama LV Smolis management. Tapi begitu pari sama ya, tapi parinya di atas 8 dan reaktif oksigen test, mild MR, ini harus disisakan ASD-nya, karena bisa terjadi PH, bisa terjadi LV failure akut. Jadi mana yang mau dipilih nih, tata laksana PH atau tata laksana ini? Nah, jadi harus disisakan ASD supaya volume itu bisa bergerak kiri ke kanan atau kanan ke kiri untuk mengadjusting sendiri ya. Nah, jadi harus
dilakukan sisa ASD lebih kurang 45 mm di tengah-tengah. Kalaupun nanti dia survive, bisa ditutup dengan ASO nanti belakangan, ya. Tetap ada LA monitor, tetap LV Smallest Management. Nah, apabila kriteria 2 ini ditambah dengan moderate MR, ya ada LV Smallest, moderate MR, ini yang high risk, very very high risk, ya. Harus quick in quick out mitral valve repair-nya. Kalau perlu replacement, ya. Ini betul-betul harus hati-hati sekali, ya. Oke, lalu bagaimana dengan minimal invasif, ya? Jadi memang kalau dilihat di sini ini nggak mengenakan, ya, terutama bagi wanita, ya. Kita lakukan alternatifnya adalah dengan lateral, sayatan di mid aksila, ya. Dan luka operasinya dan hasilnya cukup bagus, ya, belum ada mortalitas sejauh ini. Sampai sekarang udah sekitar 30 kasus kita kerjakan, dan ICU stay-nya lebih kurang sama lah, ya. Tidak menambah lama hospital stay, sedikit saja, ya. Dan kemudian inilah hasilnya, jadi cukup baik. Peralatan nggak ada yang aneh-aneh, sama seperti yang dari tengah tadi, ya. Lalu bagaimana dengan VSD? VSD sebenarnya sih lebih kurang kita mengikuti natural historinya, ya. Pulmonary hypertension juga kita ikutin protokol dari European Society, yaitu parinya kalau bisa di bawah 5 tadi, ya. Tapi dengan natural history yang ada bisa terjadi PS, bisa terjadi AR atau endokarditis atau aritmia. Jadi kita masih mengikuti protokol yang kita anut sama lebih kurang di Indonesia, dan kemudian ini lebih kurang sama seperti ASD tadi, ya. Apabila nanti parinya itu di atas 5, tentu kita harus dilakukan lobang, ya. Jadi VSD sisa untuk mengantisipasi pulmonary hypertension, ya. Nah, ini dia. Jadi tadi kita mengikuti alur ini juga, tapi khusus untuk pulmonary hypertension terjadi, kita harus mengukur PVRI-nya. Ya, kita harus oksigen test nanti. Apabila resistennya itu di bawah 4, bisa kita langsung tutup. Nah, kita sedang menggodok protokol baru. Nanti mungkin bulan depan sudah rilis, ya, dari Perki, ya. Jadi ada khusus penilaian terhadap bagaimana menata laksana pasien-pasien dengan PH. Jadi parinya di bawah 4 itu aman untuk ditutup langsung. 4-6 itu harus tata laksana PH, bisa dipertimbangkan untuk disisakan VSD-nya, ya, atau sisakan PFO misalnya. Dan kalau di atas 6-8 itu biasanya kita tidak langsung untuk lakukan operasi, melainkan kita berikan terapi PH dulu selama lebih kurang 1 tahun, ya, baru di-CAT ulang kembali. Nah, bagaimana dengan tetralogy of Fallot? Ya, tetralogy of Fallot ini cukup sering kita dapatin pada yang dewasa-dewasa. Bisa kita temui yang belum di-repair sama sekali juga ada. Atau yang pasca repair. Nah, kalau pasca repair bisa terjadi pulmonary regurgitasi, tricuspid regurgitasi, atau aortic regurgitasi karena dilatasi dari aortanya, residual VSD atau LV dysfunction, macam-macam, ya, atau aritmia. Jadi, kalau dilihat, kita coba breakdown, bagi yang belum diperbaiki, hati-hati dengan tanda-tanda hyperviscosity. Ya, wajib MSCT apabila ditemukan, karena bisa terjadi perdarahan kepala. Nah, kemudian apabila berikutnya adalah memperhatikan PA size. Penting untuk menilainya berdasarkan McGunn ratio. Ya, McGunn ratio di sini kita pakai kalau untuk di luar 1,8, ya. Ini lebih aman. Kalau di kita di atas 1,5, apabila kita mendapati McGunn ratio di atas 1,8 itu bisa langsung dilakukan TOF repair. Ya. Meskipun satu parunya itu kecil dia ukuran ininya, nanti ada contohnya, kita bisa melakukan aman untuk melakukan TOF repair langsung. Tapi kalau memang McGunn ratio kedua-duanya memang rendah, ya, kecil, ya, di bawah 1,8, sebaiknya dilakukan operasi bertahap, ya. Ini contohnya pada dewasa, ya, dilihat ini half size-nya sebenarnya 14, tapi kalau dilihat ini RPA-nya cuma 6. McGunn-nya ini 1,7. Nah, ini kita lakukan TOF repair langsung, alhamdulillah survive, ya. Nah, kemudian kalau poor LV function, kita bisa pertimbangkan untuk operasi bertahap, yaitu dengan melakukan BTT shunt, ya, atau bahkan bisa dilakukan BCPS jika PA size-nya cukup besar, dan sangat dimungkinkan untuk RVOT stent. MAPCAS harus diembolisasi sebelum operasi TOF repair. Nah, bagi yang sudah dilakukan TOF repair, datang kembali ke kita,
itu tentu harus sebelum operasi harus dilakukan MSCT. Ini hati-hati ya kita untuk mengantisipasi jangan sampai kita mencederai jantung ataupun struktur vaskular ya, karena ini tentu berubah anatominya setelah operasi TOF repair sebelumnya. Nah, ada beberapa hal. Pertama, pulmonary regurgitasi, indikasinya adalah pertama apabila simptom ada dan pulmonary regurgitation severe dan at least moderate RVOTO. Ini kelas 1. Kalau dia asimptomatik, lihat tanda-tanda demikian. Jadi yang paling sering kita lihat adalah adanya RV-EDVI yang di atas 160 ini. Ya, jadi ini begitu kita temui begini, kita lihat per tahunnya makin meningkat, nah segera deh kita lakukan operasi pulmonary valve replacement. Atau kalau ada residual RVOTO yang di atas 80 mm Hg. Ya. Nah, kalau ada residual VSD tentu bisa dipertimbangkan untuk ditutup. Ya, kalau signifikan dia bisa langsung ditutup itu saja. Tapi kalau misalnya ada PVR indikasi ini ya sekaligus saja ditutup. Aortic regurgitation juga begitu. Pulmonary stenosis repair itu bisa dengan recurrent surgical atau dengan stent. Aritmia tentu bisa dipertimbangkan untuk ACD implantation. Nah, Epstein, kita cepat aja nih ya. Epstein ini memang jarang, tapi banyak di center-center lain. Itu justru banyak sebenarnya Epstein ini kita temukan pada kondisi adult. Ini klasifikasinya sekilas saja. Jadi ada ruangan yang atrialisasi, bagian RV yang atrialisasi. Nanti penting untuk menilai yang namanya Grid Ormond Street Echo Score. Nah, ini nih untuk risk assessment. Penting untuk di echo didapati demikian. Ada komponen RA, ada arterialis RV, ada RV, LV, dan LA. Jadi perbandingan antara RA dan arterialis RV dibandingkan dengan volume daripada RV, LV, dan LA itu bisa menentukan mengestimasi mortalitas. Jadi kita harapkan kita operasi adalah di angka ini, di angka 0,5 sampai 1. Nah, di sini nih di bawah 8% mortalitasnya. Ya, ketika sudah melewati 1, ya itu hati-hati karena ini untuk ini bisa meningkat tajam, kemungkinan mortalitasnya lebih tinggi. Nah, ini indikasinya berdasarkan ESC guidelines tadi. Kalau memang senternya cukup familiar melakukan Cohn prosedur, ya itu 1 ya, kelas 1 ada TR-nya dan juga ada keluhannya ya, simptomnya. Jadi itu kelas 1 ya. Nah, jadi kalau terbiasa melakukan Cohn dianjurkan, sangat dianjurkan. Beberapa kunci suksesnya yang tadi apabila ada tripartite RV itu kemungkinan keberhasilan gede. Ada katup pulmonal yang baik, itu juga salah satu prediktor untuk keberhasilan. Dan adanya ini yang tadi ya, katup tricuspidnya mungkin yang kategori A tadi, Carpentier type A, itu bisa baik untuk dilakukan Cohn prosedur atau tricuspid valve repair. Ya. Nah, ini kemudian dipasang ring karena besar, itu salah satu key suksesnya. Kemudian kita juga untuk menghindari conduction tissue, kita implantasinya agak ke sisi RV ini. Nah, kemudian juga bisa kalau apabila katupnya kurang, kita pasang patch dengan perikardium yang ditreated dengan glutaraldehyde. Atau kalau memang sangat tertutup semua, kita bisa buat kisi-kisi, kita buat fenestrasi secara surgikal. Ya. Nah, terakhir tentang univentricular heart pada ACHD, ya. Tentu kita tahu ini adalah univentricular heart pembagiannya, ya. Nah, di sini sangat masih dianjurkan untuk dilakukan BCPS apabila resisten parunya itu rendah. Beda dengan VSD, ASD ya, itu parinya di atas 5, ya. Kalau untuk ini diharapkan itu di bawah 2,5 dianjurkannya. Jadi parinya sebaiknya di bawah 2,5. Di atas itu high risk. Kalau di bawah 2,5 parinya itu bisa dipertimbangkan untuk dilakukan BCPS. Dianjurkan yang pulsatile BCPS supaya mungkin itu adalah final treatment. Kita mencegah yang tadi Fontan pada usia di atas 18 tahun di mana mortalitasnya bisa sampai 40%. Ya. Jadi kita cukup sampai pada BCPS dengan membiarkan PS-nya tetap ada atau kita sebut pulsatile BCPS. Atau malah nanti kalau memang bisa itu adalah transplantasi. Ya, simpulannya jelas ini kita harus bersiap-siap menghadapi ACHD yang semakin meningkat. Ya, bersama-sama kita mencoba mempelajari dan menyatukan langkah untuk menata laksananya dengan baik. Ya, jadi kita harus bersama-sama. Tidak cukup dengan bedah kardiologis, tapi juga mungkin saraf, ya bedah saraf.
kemudian juga bagaimana organ-organ lain ya. Jadi multidisiplin untuk menunjang keberhasilan dari ACHD ini. Saya pikir demikian. Sekali lagi terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.